presentasikan. Kalau untuk 4 kelompok lainnya nanti saya sampaikan informasinya nanti di tengah-tengah ataupun nanti sebelum kita masuk ke mata kuliah setelah UTS. Nah, untuk kelompok pertama, jadi praktik perusahaan tidak berbadan hukum di negara lain. Gitu ya. Konsep atau praktik perusahaan tidak berbadan hukum di negara lain. Nah, kalian bisa ngambil contoh banyaklah, kalian bisa ngambil. Kita kan ada maskap, ada firma, gitu ya. Dan nanti contoh-contohnya apa? Nanti kalian bisa lihat di negara lain itu seperti apa. Masih ada nggak sih perusahaan tidak berbadan hukum itu? Dan misalkan masih ada, seperti apa gitu? Gitu ya. Ataupun gini, karena kita ada mempelajari mengenai perusahaan perseorangan, maskap, firma, CV. Nah, keempat bentuk badan usaha ini apakah masih kita temukan di negara lain gitu ya. Bisa kalian ngambil contoh misalkan Amerika, Inggris, ataupun Belanda gitu ya. Sekalian ngambil contoh dari 3 negara itu deh. Gitu ya. Jadi keempat badan usaha itu apakah masih ditemukan di negara lain, di negara tersebut, dan misalkan masih ditemukan, seperti apa? Mereka mengatur mengenai apa nih? Badan-badan usaha ini biasanya dipergunakan untuk aktivitas usaha di bidang apa, gitu ya. Itu. Nanti tadi kan contohnya misalkan Amerika, Inggris, Belanda gitu ya. Ataupun Prancis. Nanti kan bisa milih ya 1-2 negara atau bisa juga. Cari yang bisa kalian temukan aja. Itu ya. Jadi namanya pun mungkin nggak ini ya, nggak firma, namanya firma gitu kan nggak juga. Mungkin kalau Belanda gampang nih nyarinya, karena kan kita tuh nama berdasarkan nama Belanda ya. Tapi misalkan di US itu namanya kan tentu saja beda nih, gitu ya. Nanti tapi konsepnya sama, namanya beda tapi konsepnya sama. Itu yang kalian bisa cari, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti ya itu tema umumnya. Nanti kalian bebas untuk mengeksplor seperti apa, gitu ya. Presentasinya sekitar 15 menit. Boleh kurang dikit, lebih juga oke gitu ya, asal jangan kelamaan aja ya. 15 menit, 20 menit itu masih oke. Gitu ya. Jadi bukan presentasi panjang juga enggak, ya menengah lah. Lalu untuk kelompok pertama, kelompok kedua itu kalian presentasikan di minggu keempat ya. Sebelum nanti kita membahas mengenai perseroan terbatas, itu just itu. Sebelum kita mulai membahas mengenai perseroan terbatas. Lalu untuk minggu ke-5-nya, atau untuk kelompok kedua, presentasinya mengenai contoh perusahaan yang menerapkan unique share structure. Gitu ya. Ya ini cari di contohnya, misalkan Jack Ma dengan Alibaba-nya, di mana dia hanya memegang sekian persen dari perusahaannya, tapi dia mampu mengkontrol di Alibaba ini, di Alibaba companies ini. Walaupun dia hanya walaupun dia pun hanya share-nya hanya sepersekian gitu ya. Nah itu gimana dia bisa memformulasinya atau struktur dari share-nya itu seperti apa? Itu yang kalian coba presentasikan. Itu banyak kok, literaturnya banyak. Cari aja. Itu kalau mau ngambil dari Alibaba itu bagus juga, ataupun Facebook gitu ya, Mark Zuckerberg itu seperti apa. Kok bisa di luar negeri juga ya. Buat kita ada komparasi. Lalu kelompok selanjutnya, kelompok 3, itu tadi kelompok kedua tadi di minggu ke-5 ya presentasinya. Kelompok ketiga di minggu ke-6 tentang fiduciary duty versus piercing the corporate veil. Fiduciary duty ataupun
business judgment rules gitu ya, versus piercing the corporate veil, penerapannya di Indonesia. Itu di Indonesia. Contoh kasusnya bisa kalian ambil dari kasusnya Karen Agustiawan, direktur dari Pertamina. Itu banyak juga literatur. Bisa kalian analisa nanti kasusnya seperti apa, kalian presentasikan, ya tadi ya sekitar 15-20 menit ya, sesuai dengan kebutuhan aja. Seperti itu ya. Nanti tadi ya, kelompok-kelompoknya tadi kelompok udah jelas ya. Absen 1, kelompok 1, absen 2, kelompok 2, absen 3, kelompok 3, lalu absen 8, kelompok 1 juga, absen 9, kelompok 2, karena kita ada 7 kelompok. Lalu untuk kuis, nanti di minggu ke-3, kuis mungkin, tapi kuisnya masih tentatif sih. Ini minggu ke-3 tentatif. Kuis kedua, di minggu terakhir sebelum kita UTS, ataupun 1 minggu, ataupun di minggu ke-6. Jadi kuis yang pasti itu kalau nggak di minggu ke-6 ataupun minggu ke-7 sebelum kita UTS. Lalu 2 kuis selanjutnya nanti setelah UTS. Nanti saya sampaikan di lain kesempatan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nanti kalau mengenai makalahnya nanti saya kasih beberapa topik. Nanti kalian bisa pilih satu untuk kalian tulis, di submit. Intinya sebelum UTS dilangsungkan. Jadi saya belum pilih-pilih ininya sih. Nah, topik-topiknya apa aja. Tapi nggak usah berat-berat banget. Kita kuliah ini enjoy aja. Yang penting ilmunya masuk gitu ya. Yang penting ilmunya masuk. Jadi nggak usah terlalu ini banget, tegang banget. Tapi tetap kan namanya untuk gimana biar ilmu atau pengetahuan itu masuk kan kita perlu namanya upaya. Gitu ya. Kita perlu upaya, kita perlu baca, perlu memahami, perlu mendengarkan, perlu menganalisa, kadang-kadang juga perlu untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Itu semua suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang outputnya nanti itu akan memberikan insight kepada pemikiran kita. Gitu ya. Karena memang ilmu itu kalau nggak diupayakan dia nggak akan masuk ke dalam pikiran kita. Gitu. Jadi memang dia butuh kerja keras dari kita, gitu ya. Butuh kerja dari kita agar dia bisa tertanam dalam pikiran kita. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Gimana Bimo? Udah jelas Bimo? Kurang lebih sudah, Pak. Kamu dapat kelompok berapa Bimo? Saya dapat kelompok 6 dikarenakan saya absen 6, Pak. Oh, nanti masih lama ya. Oke. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, Pak Kira ada yang ditanyakan? Pak Kira? Belum ada sepertinya, Pak. Oke, sip. Kita masuk ke mata kuliah pertama ya. Bentar, saya cari bahan. Kalau bahan nanti beberapa saya share juga ya, bahan. Tapi saya beberapa buku, tapi kalau buku kan nggak bisa saya ini kan ya. Ada sih 1-2 buku yang bisa, yang saya ada e-booknya, tapi nggak semuanya. Rata-rata nggak punya gitu kan. Rata-rata hard copy semua gitu. Jadi nggak bisa saya share juga. Tapi kalau ada nanti saya ada beberapa artikel, nanti coba saya share. Ini kalian mata kuliah hukum selain hukum perusahaan dan bisnis apa aja nih? Apa aja nih? Apa Sekar? Selain ini? Selain mata kuliah hukum perusahaan dan bisnis? Hukum perdata, terus hukum agraria, Perdata, agraria, sama pengantar hukum. pengantar hukum. Pengantar ilmu hukum ya? Iya. PIH. Iya. Oke.
ya setidaknya udah dapat sedikit gambaran lah mengenai hukum. By the way, nanti kalian ini akan ditempatkan di Kementerian Keuangan atau di mana ya? Semoga di Kementerian Keuangan, Pak. Iya, semoga ada ini ya. Tapi gini, dimanapun kalian ditempatkan gitu ya, walaupun awalnya kalian masuk gitu kan, pasti yang dalam benak kita, karena kita masuk STAN gitu ya, mayoritasnya pasti inginnya ke Kementerian Keuangan ya, keinginannya seperti itu. Tapi ya apa ya, dimanapun kita berada ya sebenarnya, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan gitu ya, intinya kita jangan putus asa, jangan merasa loh kok saya ditempatkan di sini gitu, padahal ini bukan keinginan saya seperti itu. Tapi tetap kalian punya rencana, punya optimistik, tetap enjoy dengan yang kalian jalani nantinya, itu ya. Karena gini, banyak juga misalkan ditempatkan di Kementerian Keuangan dari STAN D3 gitu ya. Tapi berapa gitu ya. Kadang misalkan dia merasa ekspektasinya gitu ya. Ekspektasinya wah, saya akan langsung terjun ke hal-hal teknis, hal-hal terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan lain sebagainya. Tapi ketika ditempatkan, mungkin awal-awal ditempatkan di tata usaha gitu ya, TU. Jadi yang diurusi atau dilakukan adalah terkait dengan pengelolaan administrasi gitu ya. Nggak sesuai dengan bayangan sebelumnya gitu kan. Ada juga tuh beberapa teman yang saya jumpai yang di tempat saya gitu ya. Karena berbeda ekspektasi. Sebenarnya teman-teman lainnya kok ditempatkan di teknis gitu ya, langsung urusin keuangan negara gitu. Tapi kok saya ditempatkan di TU. Nah, ada yang merasa seperti itu juga. Tapi ada yang merasa ditempatkan di TU, fan-fan aja, kemudian tetap memiliki rencana, tetap optimis, tetap enjoy, ya ngambil kuliah lagi, misalkan D4 atau ambil S1 gitu ya. Lulus dari S1 itu nggak mungkin nanti ditempatkan di tempat yang sama gitu ya. Atau enggak lulus dari D4 gitu ya, tetap ditempatkan yang sama, itu nggak mungkin. Jadi itu sementara tadi yang tidak memiliki rencana ya di situ aja gitu. Jadi itu bedanya orang yang memiliki rencana dan dia memiliki optimisme untuk mengejar rencana tersebut dengan yang lebih berpasrah gitu ya. Jadi mengeluh tapi nggak memiliki rencana lain gitu ya. Ya itu beda nantinya. Walaupun awalnya startnya sama, tapi hasil akhirnya itu berbeda gitu ya. Di institusi kita, Kementerian Keuangan, misalkan kalian di Kementerian Keuangan, ataupun nanti kalian ditempatkan di tempat lain, kementerian lain gitu ya, tetap kalian memiliki rencana, tetap optimis gitu ya. Dan pendidikan itu adalah salah satu jenjang terbaik bagi kalian untuk lebih bisa, bukan memilih ya, lebih bisa gimana ya, ditempatkan di tempat yang sesuai dengan latar belakang keilmuan kalian gitu ya. Kalau mungkin nanti kalau masih D3 tentu saja belum. Tapi kalian nanti kalau misalkan kalian ngambil lagi D4, terus kalian misalkan ngambil S1, apalagi nanti kalian melanjutkan pendidikan S2 atau selanjutnya, itu nanti biasanya lebih sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang pendidikan kalian. Gitu ya. Itu pendidikan tuh salah satu jalur juga, jalur yang paling terbaik lah untuk bisa kita, kalau misalkan kalian ada yang kalian agak kurang nyaman di tempat ini gitu ya, misalkan gitu ya, dengan kalian memiliki pendidikan yang cukup, itu kalian bisa lebih ada fleksibilitas untuk bisa misalkan ada pembukaan nih, ada bidding gitu kan, ada pembukaan untuk berkarir di instansi lain atau di instansi yang sama tapi unit yang berbeda nih, kalian lebih memiliki
fleksibilitas untuk itu, gitu ya. Jadi pesan saya dimanapun kalian ditempatkan, sebenarnya kita masih satu gitu ya, masih satu, kita tetap konteksnya adalah NKRI, tetap itu, dan juga jadi jangan lantas saya kok nggak jadi Kementerian Keuangan misalkan seperti itu ya. Tetap positif, tetap punya rencana. Moga-moga misalkan kalian pengen banget di Kementerian Keuangan, suatu hari nanti ada pembukaan, bisa ada lowongan, karena sekarang ASN tuh kadang-kadang saling ada pertukaran gitu ya, bukan pertukaran, jadi saling ada lowongan tempat lain di sini yang bisa dimasuki oleh ASN di tempat lain. Nah, ini udah mulai digalakkan gitu ya. Berapa pegawai kita juga beberapa pindah ke institusi kementerian lain gitu ya. Walaupun ini masih sedikit tapi sudah mulai dibuka gitu ya. Jadi dan mereka yang memiliki pendidikan lebih baik itu biasanya lebih memiliki fleksibilitas karena lebih memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Jadi tetap kita optimis, nanti kalian tempatkan dimanapun, tetap memiliki rencana, tetap berusaha untuk mengejar apa yang kalian telah rencanakan, gitu ya, dan tetap enjoy dimanapun berada. Itu ya, yaitu jalan kalian masih panjang soalnya. Oke, ini kita mulai. Ini mata kuliah pertama tentang hukum bisnis dan perusahaan. Jadi sebelum saya mulai, saya overview sedikit. Tadi sebelum UTS kita akan membahas mengenai hukum perusahaan, dan setelah UTS kita akan membahas mengenai hukum bisnis. Bedanya kira-kira apa nih hukum perusahaan dan hukum bisnis? Oh, kalian tadi sekilas mungkin melihat silabusnya. Nabila, mungkin ada insight? Kira-kira bedanya apa, Nabila? Gimana, Nabila? Mungkin kalau misalnya hukum bisnis itu mengatur tentang proses dalam atau kegiatan dalam berbisnis. Kalau misalnya hukum perusahaan itu tentang mengatur tentang perusahaannya gitu Pak, tentang entitasnya gitu Pak. Oke. Iya. Tadi hukum perusahaan tentang entitasnya, hukum bisnis tentang aktivitasnya. Itu benar yang dikatakan Nabila tuh 100. Jadi secara singkat bisa dikatakan yang akan kita pelajari sekarang adalah entitasnya. Entitasnya, modalnya, sahamnya, misalkan perseroan, terus hubungan internalnya, hubungan eksternalnya seperti apa, organ-organ di dalam perusahaan itu seperti apa, itu yang akan kita pelajari, gitu ya, hukum perusahaan mengenai entitasnya. Kalau hukum bisnis tadi disampaikan Nabila, aktivitasnya, ya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, gitu ya, dalam menjalankan kegiatannya untuk ya sesuai dengan tujuan dia didirikan. Kalau perusahaan yang memperoleh keuntungan, ya bagaimana aktivitas yang dia lakukan dalam memperoleh keuntungan tersebut. Oke ya. Jadi perusahaan ini sangat penting gitu ya. Ketika kita berbicara mengenai badan usaha, mengenai perusahaan, dia memiliki suatu yang sangat sinergis, sangat strategis di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. Dalam kemajuan bangsa dia memiliki peran yang sangat strategis. Itu. Bentar, ada iklan sedikit. Oke, jadi namanya perusahaan itu dia akan menghasilkan, memproduksi barang ataupun jasa. Di dalam memproduksi barang atau jasa ini dia menggunakan produk bahan mentah, bahan baku dari perusahaan lain. Jadi dia mendorong pertumbuhan perusahaan lain. Mereka saling berhubungan, saling terhubung satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
ada supply chain seperti itu. Dan di dalam produksi barang atau jasa tersebut, mereka pun memperkerjakan tenaga kerja, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya peranan dari perusahaan atau badan usaha ini di dalam memajukan perekonomian suatu bangsa, gitu ya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan konteks GDP. GDP yang besar itu identik dengan betapa kecil ataupun masifnya bagaimana suatu perusahaan di dalam negara tersebut menjalankan kegiatan bisnisnya. Kalau GDP kita kira-kira sekarang berapa? Ada yang tahu? Roji? Kira-kira? Kira-kira aja. Empat 4% mungkin, Pak. GDP? Jumlahnya? Kurang tahu, Pak. Ya. Afira? Kira? Berapa? Kira-kira aja. Jumlah. Tahu GDP kan, Fira? Tahu, Pak. Iya, berapa kira-kira GDP Indonesia? Taruhlah bukan tahun ini, tahun kemarin ya. Tahun ini kan belum selesai. Tahu yang tahun 2020, tahun 2019, kira-kira berapa tuh? Kira-kira aja. Kurang tahu, Pak. Hah? 2 triliun. Berapa? 2 triliun lebih. Dolar apa rupiah? Rupiah. 2 triliun rupiah. Hampir benar, Fira, hampir benar. Cuma beda salah ininya aja, mata uangnya. Jadi di atas 1 triliun USD ya. Di atas 1 triliun USD. Nah, negara kita itu 1 triliun USD GDP Indonesia itu menandakan bahwa sebenarnya dari sisi aktivitas perekonomian yang didorong oleh aktivitas perusahaan-perusahaan dalam menjalankan bisnisnya itu cukup baik. Itu bisa tergambar dari sana, gitu ya. Konsumsi itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi konsumsi itu didapatkan dari mana? Dari tenaga kerja yang tercukup di suatu negara. Jadi kalau suatu negara nggak memiliki cukup tenaga kerja, gitu ya, tentu saja nggak memiliki cukup uang untuk mendorong konsumsi seperti itu. Nah, tenaga kerja kan asalnya dari aktivitas perusahaan juga. Semakin besar perusahaan tersebut aktivitasnya, skala tenaga kerja yang dibutuhkan pun semakin banyak. Bagi kalau kita berbicara mengenai kemajuan teknologi, seringkali perusahaan-perusahaan ini yang memiliki faktor yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan kemajuan teknologi suatu negara. Gitu. Jadi memang peranannya sungguh luar biasa. Gitu ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai perusahaan dalam konteks hukum dalam mata kuliah ini. Lalu pengertian hukum itu sendiri. Ini ada sebenarnya pengertian hukum banyak ya, banyak sekali pengertian hukum. Tapi saya ambil 2 ya dari Prof. Sudikno Mertokusumo. Ini seorang guru besar dari Fakultas Hukum UGM. Dia menyampaikan bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Jadi poinnya kurang lebih ada 2. Peraturan atau kaidah, di mana peraturan atau kaidah tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi, gitu ya, ketika peraturan tersebut tidak dipenuhi atau dilaksanakan. Ini menurut Prof. Sudikno. Lalu menurut Prof. Suryo Wigno Jodipuro, ini salah satu profesor dalam hukum adat sebenarnya. Dia menyatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan perintah, larangan, atau izin berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud
mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kurang lebih sama, tapi penekanannya beda. Kalau Prof. Sudikno penekanannya kepada ada loh kumpulan peraturan yang kalau kalian nggak memenuhi dapat diberikan sanksi. Prof. Suroyo menyatakan ada loh kumpulan peraturan yang dia tujuannya untuk mengatur ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Ya. Konsepnya kurang lebih sama, tapi penekanan akhirnya berbeda. Lalu kalau dari sisi perusahaan, dia dapat kita definisikan sebagai bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Jadi dari definisi ini bisa kita tarik beberapa unsur seperti itu ya. Pertama, dia bersifat tetap dan terus-menerus. Yang kedua, dia berkedudukan dalam wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, dia memiliki tujuan, yaitu memperoleh keuntungan. Itu. Jadi ada 3 unsur setidaknya yang bisa kita temui dalam definisi perusahaan. Jadi kalau dia nggak sifatnya tetap gitu ya, tinggal terus menerus, misalkan kalian baru membuka usaha, lalu 3 hari kemudian sudah kalian tutup lagi, nah itu belum bisa dikategorikan sebagai perusahaan karena dia nggak memenuhi unsur tetap tadi. Dia harus bersifat continuity gitu ya. Ada kontinuitas yang bisa dilihat gitu ya. Dan dia harus, kalau kita bicara konteks negara lain, jurisdiksi negara lain, bisa jadi berbeda gitu ya. Konteks perusahaan yang ada di Indonesia dengan konteks perusahaan misalkan di negara Bangladesh bisa jadi beda. Jadi itu dispesifikkan bahwa ini loh konteks perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu pengertian bisnis ini tadi udah disinggung tuh sama Nabila bahwa dia tuh aktivitas. Aktivitas ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Ya. Sedangkan dalam konteks entitas, bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh keuntungan. Jadi lebih sama, tapi dalam konteks aktivitas adalah kegiatannya yang dilakukan, dalam konteks entitas adalah organisasinya atau badannya yang bergerak untuk memperoleh keuntungan tersebut. Lalu kalau kita bisa rangkum sedikit, gitu ya, kita rangkum, tadi ada pengertian hukum, ada pengertian perusahaan dan bisnis. Lalu pengertian hukum bisnis itu apa? Adalah kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan usaha, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan kegiatan penempatan uang oleh para pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ya, ini gabungan antara definisi hukum dan bisnis. Lalu dari mana saja sumber hukumnya? Nah, karena kita kuliah hukum perusahaan dan bisnis, tentu saja kita perlu mengetahui juga nih sumber-sumber hukum perusahaan dan hukum bisnis, gitu ya. Sumber hukumnya itu apa? Ada peraturan perundang-undangan, ada doktrin, ada kontrak bisnis, ada konvensi perdagangan internasional, ada jurisprudensi. Nah, dari sumber hukum bisnis ini sebenarnya ada yang sifatnya hard law. Itu yang harus dipenuhi, yang bisa dipaksakan pelaksanaannya. Hard law. Itu seperti peraturan perundang-undangan ataupun kontrak bisnis. Ataupun ada yang sifatnya soft law, seperti jurisprudensi dan doktrin. Itu ya. Kalau konvensi perdagangan internasional ini
tergantung bagaimana negara nantinya dalam mengadopsi dalam hukum nasional. Ketika dia telah menjadi hukum nasional, maka dia menjadi suatu sumber hukum yang sifatnya hard law tadi, gitu ya, ataupun bisa dipaksakan pemenuhan pelaksanaannya. Tadi salah satu sumber hukum bisnis adalah peraturan perundang-undangan. Ada KUHP, ada KUHD, ada undang-undang lainnya, ada KUHP, KUHD, di mana kalian udah di hukum perdata juga mungkin udah mempelajari bahwa KUHD bersifat spesialis terhadap KUHP. Jadi ada gium, ada doktrin atau asas dalam hukum perdata. Ini bukan cuma hukum perdata sih, ini hukum secara keseluruhan. Lex specialis derogat legi generalis. Jadi yang sifatnya khusus mengenyampingkan yang sifatnya umum. Nah, dalam KUHD tersebut telah dinyatakan bahwa KUHD ini bersifat khusus terhadap KUHP. Jadi ketika ada ketentuan yang sama nih, ketentuan yang sama-sama mengatur A, tapi di KUHD berbicara ini, di KUHP berbicara hal yang lain, gitu ya. Sama-sama mengatur A, tapi apa yang diatur berbeda, gitu ya. Pengaturannya berbeda, maka KUHD lah yang berlaku di atas KUHP, karena KUHD bersifat spesifik terhadap KUHP, gitu ya. Itu ada undang-undang lainnya, ada undang-undang PT, ada undang-undang BUMN, ada undang-undang hak cipta, perbankan, dan lain sebagainya. Ketika kita bicara mengenai bisnis dan perusahaan, gitu ya, dan lain sebagainya, nanti bisa kalian beberapa undang-undang ini kita akan pelajari juga, gitu ya. Lalu ada kontrak bisnis, ada macam-macam ya, ada production sharing dengan apapun namanya, gitu ya. Ada production sharing agreement, ada shareholder agreement, credit agreement, distribution agreement, dan banyak sekali. Namanya ini nggak terbatas. Hanani, Rensi. Kira-kira bedanya kontrak dengan perjanjian apa? Mungkin masih ingat dulu mata kuliah hukum perdata? Gimana nih, Rensi? Bedanya kontrak dengan perjanjian apa? Masih ingat nggak? Ingat nggak, Rensi? Nggak usah di browsing ini aja, langsung aja. Dinda, masih ingat nggak, Dinda? Bedanya perjanjian dengan kontrak? Kalau kontrak itu tertulis ya, Pak. Terus kalau perjanjian itu bisa dibuat secara lisan. Oke, tapi kekuatan mengikatnya, Dinda? Kalau perjanjian itu bisa menimbulkan hak dan kewajiban ya, Pak. Terus kalau kontrak? Kalau kontrak mengikat juga secara hukum, tapi kalau perjanjian tidak mengikat secara hukum gitu ya, Pak. Kalau jadi mengikat secara apa dia? Gimana ya, Pak? Tapi ya 90% benar, Dinda. Udah benar lah. Secara garis besar ya. Ya, itu tepat yang disampaikan Dinda. Bedanya perjanjian dan kontrak itu adalah kalau perjanjian nih, bahkan nih pertanyaan, saya ingat nih pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya, dosen penguji lagi saya sidang tesis gitu ya di UI. Saya sedang perjanjian internasional gitu ya di bidang loan agreement pemerintah tesis saya. Pertanyaan pertama oleh Prof. Rosa Agustina, itu guru besar hukum perdata di UI, itu
Bedanya perjanjian dengan kontrak apa, Mas? Tanyanya gitu. Itu pertanyaan pertama yang diajukan, gitu ya. Bedanya perjanjian dengan kontrak. Kita lagi nguji tesis, gitu. Jadi tadi benar yang disampaikan Dinda, kalau namanya perjanjian itu dia bisa lisan, bisa tertulis. Kalau kontrak pasti tertulis. Gimana dengan daya ikatnya? Sama-sama mengikat. Sama-sama berlaku sebagai ketentuan hukum yang mengikat bagi para pihak. Sama kekuatan mengikatnya. Cuman memang tadi kadang-kadang gitu ya, itu sangat tergantung dengan isi-isi kontraknya atau isi-isi perjanjiannya. Ada yang dia sifatnya moral obligation gitu ya, sifatnya moral obligation, terutama perjanjian. Ada beberapa perjanjian maupun dia mengikat bagi para pihak, ada yang sifatnya moral obligation. Jadi ketika dia tidak terpenuhi, dia hanya menimbulkan konsekuensi moral gitu ya bagi yang tidak memenuhinya. Gitu ya. Tapi sama-sama mengikat, Kalau perjanjiannya dia sifatnya dia jelas, tegas gitu ya, perjanjiannya walaupun lisan jelas, tegas, itu sama kekuatan mengikatnya dengan kontrak. Akan tetapi memang namanya perjanjian yang sifatnya lisan itu sangat sulit sekali pembuktiannya. Jadi kalau ada pihak lain yang prestasi, kita ingin menggugat ke pengadilan, ini akan sangat sulit dicari bukti-buktinya. Kalau perjanjian tersebut tidak dilakukan dengan tertulis, tetapi dengan lisan. Ini akan sangat sulit sekali. Butuh saksi, butuh bukti-bukti penguat lainnya. Misalkan, dia telah melakukan transfer, ada tulisannya apa, berarti dia sebenarnya telah melakukan setengah perjanjiannya, tapi belum yang lain. Gitu. Gitu-gitu. Agak sama-sama mengikat, tapi kalau perjanjian tertulis, perjanjian lisan sangat sulit sekali dibuktikan di pengadilan, gitu ya. Jadi merugikan. Apalagi kalau kontraknya bernilai uang yang cukup besar. Jadi kalau kalian mengadakan perjanjian dengan nilai uang yang cukup besar, jangan dilakukan secara lisan. Walaupun dia itu adalah kewajibannya untuk memenuhi, gitu ya. Kewajibannya untuk memenuhi. Tapi kalau dia tidak memenuhi, akan sangat sulit sekali dicari alat buktinya, gitu ya. Jadi harus tertulis. Nah, ketika perjanjian tersebut dilakukan dengan tertulis, dia sifatnya komersial, gitu ya. Ini bisa kita artikan bahwa dia menandatangani atau membuat kontrak, gitu ya. Nah, ini kontrak ini di mana kedudukannya tadi dia berlaku mengikat, ada doktrin dalam hukum bahwa kontrak adalah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi berlaku sebagai undang-undang, jadi harus dipenuhi. Jadi kan kalau kita melihat definisi hukumnya pertama, dia harus dipenuhi dan dapat dipaksakan atau dapat menimbulkan sanksi bagi para pihak yang tidak memenuhi peraturan tersebut atau perjanjian yang telah dibuat, gitu ya. Itu dengan kontrak. Macam-macam bentuknya kontrak. Lalu selanjutnya jurisprudensi. Sebastian, jurisprudensi ini apa, Sebastian nih? Ya, Pak. Apa yang dimaksud dengan jurisprudensi? Kira-kira aja. Kan kamu udah belajar pengantar ilmu hitam juga dulu. Ya kan? PIH? Iya, Pak. Jurisprudensi. Nggak usah browsing. Langsung aja jawab. Salah juga nggak apa-apa. Cuman ini kita merefresh juga beberapa hal yang telah kalian pelajari dulu ya. Kan repetition is a mother of learning gitu ya.
Kurang tahu juga sih, Pak. Kira-kira apa? Saya Kira-kira. lupa. Kalau Afan gimana, Afan? Makasih Basian ya. Iya, Pak. Apa-apa, Pak. Afan gimana? Apa itu maksud jurisprudensi ini kira-kira apa nih? Menurutmu apa? Sumber hukum yang dari putusan hakim terdahulu, Pak. Dia penerapannya di Indonesia kira-kira ada pandangan bagaimana sumber si putusan pengadilan terdahulu ini? Dia wajib mengikat nggak nih terhadap putusan hakim selanjutnya? Iya, Pak, karena sudah dianggap sebagai sumber hukum, gitu, Pak. Oke. Thank you, Afan ya. Jadi kalau di negara kita nih, ini apa sih? Sistem hukumnya apa? Afan? Kan ada civil law, ada common law, ada Anglo-Saxon. Apa nih kira-kira apa sistem hukum di Indonesia? Kan udah belajar PH juga dulu. Civil law, Pak. Nah, apa tuh civil law? Betul 100 tuh. Sistem hukum Eropa kontinental itu apa? Ya, betul. Apa tuh? Jadi kayak gimana tuh sistem hukum Eropa kontinental tuh seperti apa? Yang ini, Pak, menggunakan undang-undang, Pak. Nah, betul tuh. Kamu masih kuat nih ingatannya nih. Karena PIH tuh udah semester pertama ya mungkin ya dulu ya, atau semester kedua gitu kan. Oke ya. Jadi sistem hukum di Indonesia itu adalah civil law. Jadi setidaknya ada berapa sistem hukum di Indonesia, di dunia memang. Tapi secara garis besar bisa dibagi civil law dan common law atau Anglo-Saxon. Civil law itu seperti Indonesia, Belanda, Prancis, Jerman, itu civil law. Common law itu Inggris, US, Kanada, Singapura, Malaysia kalau di Asia gitu ya. Itu common law. Apa tuh bedanya? Jadi udah Afan jelasin tuh, kalau kita lebih melihat menitik beratkan kepada peraturan undang-undangan atau hukum positif. Nah, kalau common law tadi lebih menitik beratkan kepada jurisprudensi gitu. Jadi dia tetap sebagai sumber hukum. Benar tadi kata Afan, itu sumber hukum. Tapi sumber hukum yang sebenarnya bukan mutlak harus dipenuhi jurisprudensi. Dia bukan hard law seperti undang-undang. Tapi ya di bawahnya hard law lah. Agak-agak sedikit di atasnya soft law, tengah-tengah lah. Apa tuh namanya tuh? Agak lembek-lembek gitu kalau makanan ya. Nggak keras, nggak lembek banget, tapi ya tengah-tengah lah. Mungkin kenyal-kenyal gitu kan kalau makanan. Jadi seperti itu si jurisprudensi gitu ya. Jadi dia memang tetap nih kalau hakim memutuskan sesuatu, dia melihat juga ada jurisprudensi nggak dilihat nih. Tapi ternyata ada undang-undang yang berbeda gitu. Ya, itu langsung bisa disingkirkan jurisprudensinya tersebut gitu kan. Jadi ataupun jurisprudensi ada tapi hakim ternyata punya pemikiran yang lain. Nah, ini dia hanya sebagai pertimbangan. Gitu ya. Jadi nggak mutlak harus dipenuhi. Hanya sebagai ada jurisprudensi lo kayak gini lo. Ketika dia memutuskan lain, itu dia nggak salah. Tapi itu hanya pertimbangan gitu ya, pertimbangan hakim gitu ya. Tapi jurisprudensi pun ada tingkatannya, ada yang dia udah sering dipakai itu jadi lebih kuat. Kalau jarang-jarang dipakai ya itu nggak terlalu kuat jurisprudensinya juga. Jadi memang sangat tergantung. Tapi intinya tadi seperti dikatakan Afan, kita lebih melihat hukum positif Indonesia. Nah, misalkan kalian nanti suatu saat gitu ya, dari 28 siswa di sini mungkin ada kesempatan buat kuliah hukum di luar Indonesia gitu ya. Jadi dia nggak menutup kesempatan juga gitu. Berapa teman saya gitu dari STAN
gitu ya, yang di Sekretariat Jenderal itu berapa ambil S2-nya, ambil D4 akuntansi, ambil S2-nya hukum, itu banyak itu. Banyak juga ambil S2-nya hukum gitu ya. Ngambil hukum di Australia, Australia itu common law juga ya. Ngambil di Inggris dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau di mereka mata pelajarannya itu agak beda nih pendekatannya. Itu mereka sangat-sangat, jadi kita titik beratnya tuh mempelajari putusan-putusan pengadilan. Kadang bukan putusan pengadilan yang baru 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, enggak. Tapi kadang-kadang putusan pengadilan yang udah 100 tahun lalu, atau dari tahun 1800-an, itu kadang juga ada dari tahun 1700-an. Tetap digunakan sampai sekarang. Karena jurisprudensi di mereka itu tata cara pendekatannya memang beda. Putusan pengadilan, tapi yang dilihat adalah logika hakim dalam memutuskan. Jadi hakim ini ketika memutuskan perkara di dahulu kala gitu misalkan ya, itu logikanya apa gitu ya? Logika hakimnya itu apa? Reasoningnya apa? Argumentasi, analisa hakimnya apa? Ketika dilihat, bahwa inilah hakim ini memutuskan perkara, apalagi hakim pengadilan tinggi ya, yang mungkin kalau kita sebutnya Mahkamah Agung ya. Ketika Mahkamah Agung, salah satu hakim Mahkamah Agung memiliki reasoning gitu ya, atau argumentasi seperti ini, itu terus digunakan ketika memutuskan suatu perkara. Perkaranya bisa beda, tapi ada komponen-komponen yang bisa ditarik dari putusan-putusan terdahulu untuk dimasukkan sebagai jurisprudensi putusan selanjutnya. Jadi logika hakim yang digunakan, terus digunakan dari tahun ke tahun. Jadi putusan hakim diharapkan dari tahun ke tahun, walaupun sudah berubah zaman, diharapkan konsistensinya, gitu ya. Diharapkan konsisten dengan putusan-putusan terdahulu, gitu ya. Itu apalagi yang sifatnya landmark decision, gitu ya. Landmark decision, jadi dia dianggap ini ada kasus yang berat, tapi kemudian hakim melahirkan argumentasi yang luar biasa hebatnya, gitu, yang luar biasa bagusnya, itu menjadi suatu landmark decision gitu ya. Itu terus digunakan sekarang. Kalau di kita nggak terlalu sebenarnya. Gitu, kalau di kita, kalau kalian belajar di Fakultas Hukum di Indonesia gitu ya, lebih banyak kita mempelajari mengenai undang-undangnya. Jurisprudensi itu cuma sebagai dia jajanan aja gitu. Dikit sekali kita pelajari, jarang sekali kita pelajari. Memang bukan sistem hukum kita untuk mempelajari secara detail jurisprudensi. Kita lebih mempelajari mengenai peraturan undang-undangan, gitu ya. Nah, tapi tadi jurisprudensi, walaupun sebagai salah satu sumber hukum, dia bukan salah satu sumber hukum yang hard law, gitu ya, yang harus dipenuhi, gitu ya. Agak berbeda dengan di negara-negara common law seperti Australia, Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Di sini tapi ada beberapa hal jurisprudensi terkait dengan konteks hukum bisnis, seperti misalkan putusan Mahkamah Agung tahun 74 mengenai aset firma yang telah bubar nggak bisa beralih menjadi harta pribadi selama belum diadakan reopening. Reopening itu pembubaran dan lain sebagainya. Kita break dulu ya, jam 9:07. Kita mau break atau nanti pulang lebih cepat? Break aja deh. Break aja ya. Break 15 menit. Nanti jam berapa? Anggap jam 9:10, 9:25 ya, kita masuk lagi ya. Jadi kita punya waktu sekitar setengah jam lagi untuk menyelesaikan pelajaran pertama kita. Oke ya, kita break dulu ya. Baik, Pak. Ya. Tayangannya. Oke, jurisprudensi tadi ya. Nah, ini jadi kita sempat menyinggung mengenai perbedaan sedikit mengenai civil law dan common law gitu ya. Kita sebagai civil law, kita ya dulu nggak bisa dipungkiri, kita dulu pernah dijajah oleh Belanda, jadi kita mewarisi sistem hukum yang sama dengan Belanda. Dan berapa peraturan, berapa undang-undang
yang dari warisan Belanda pun masih kita gunakan sampai dengan saat ini. Seperti KUH PER tadi, KUHD, ataupun KUHP, gitu ya. Berapa warisan selain sistem hukum, kita berapa undang-undang pun masih menggunakan sistem warisan dari Belanda. Tapi dalam konteks hukum bisnis, gitu ya. Dalam konteks hukum bisnis, walaupun sistem hukum civil law yang kita mengadopsi dari Belanda, Prancis, Belanda itu dari Prancis ya mengadopsinya gitu ya. Tapi dalam konteks hukum bisnis, sebenarnya kita banyak mengambil sumber-sumber hukum dari negara-negara common law, bukan dari negara-negara civil law, tapi common law, gitu ya. Jadi kalau kita lihat hukum pasar modal, gitu ya, hukum kepailitan, dan hukum perseroan dan lain sebagainya itu kita banyak mengambil dari negara-negara common law, banyak mengambil dari Inggris, Amerika, karena kita melakukan benchmarking dari negara-negara tersebut yang kita anggap mereka memiliki aktivitas bisnis yang lebih maju dibandingkan negara-negara civil law seperti Belanda, seperti itu ya. Amerika, Inggris itu kan kapitalisasi dalam sekuritisasinya segala macam aktivitas bisnisnya luar biasa besar gitu ya. Kita banyak mengambil dari mereka gitu ya. Hukum kepailitan kita pun banyak mengambil dari Amerika, walaupun sekarang mereka udah banyak melakukan ini juga segala macam ya, dan lain sebagainya. Hukum pasar modal kita juga gitu ya. Hukum anti monopoli dan sangat usaha tindak sehat kita juga banyak mengambil dari Amerika seperti itu ya. Mungkin kalau kalian tahu, kita pengawasan pasar modal kita dilakukan sekarang oleh OJK ya, yang dia ada integrasi dengan pengawasan perbankan. Di pengawasan perbankan dan pengawasan pasar modal dilakukan oleh OJK, yang dulunya pengawasan pasar modal sendiri dilakukan oleh Bapepam, LK, itu ya. Dulu pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, sekarang oleh OJK juga pengawasan perbankan. Itu pun kita mengakomodir, itu pun kita mengambil benchmark dari Inggris, gitu ya. Karena Inggris dahulu sekarang udah berubah Inggris. Pengawasan perbankan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangannya dalam satu lembaga tersendiri yang independen, gitu ya. Kita mengambil benchmark dari Inggris, karena itu pengawasan perbankan, pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan kita dalam satu lembaga sendiri yang independen, dan jadilah OJK tersebut, gitu ya. Kita ngambil dari benchmark dari Inggris, gitu ya. Kita bukan ngambil benchmark dari Belanda, enggak, gitu ya. Sebagai kita negara yang banyak mendapat warisan undang-undang dari Belanda, kita nggak mengambil benchmark dari Belanda. Tapi dalam konteks hukum bisnis tadi ya, sekali lagi kita banyak mengambil benchmarking dari negara-negara common law. Kalau kalian juga nanti, mungkin kalian kalau udah bekerja nanti ya, entah di Kementerian Keuangan, entah di mana gitu ya, kalian menangani kontrak bisnis gitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Dan itu nanti kalian bisa cek pilihan hukumnya, yurisdiksi pilihan hukumnya itu rata-rata itu New York Court Law. Jadi pengadilan New York gitu ya banyaknya. Ataupun co-arbitrase gitu, London arbitrase, Singapura arbitrase gitu. Jadi kita memang dari sisi kontrak bisnis pun, terus governing law-nya pun kebanyakan English law gitu ya. Governing law-nya selain English law, New York law gitu. Jadi kontrak-kontrak bisnis tersebut, pilihan hukumnya ketika kontrak dilakukan antara pihak Indonesia di satu sisi dan pihak asing di sisi yang lain, itu pilihan hukum untuk mengatur kontrak tersebut bukan hukum Indonesia. Misalkan dia dari Eropa juga, misalkan dari mana, itu bukan dari negaranya, tapi rata-rata dari menggunakan English law ataupun menggunakan New York law, gitu ya. Bukan jadi kita memang dari sisi saat ini dari sumber hukum gitu ya, kita ngambil sumber hukumnya untuk kita jadikan hukum positif di Indonesia ataupun untuk kita tuangkan dalam satu kontrak bisnis gitu ya. Itu kita banyak mengambil sekali lagi dari negara-negara common law. Walaupun kita secara sistem hukum adalah sistem hukum civil law yang bersumber dari Belanda.
Oke, kita lanjut. Tadi jurisprudensi. Lalu ada konvensi perdagangan internasional, ada macam-macam, ada GATT, ada TRIPS Agreement, ada UNIDROIT Convention, dan lain sebagainya. Ada WIPO, Treaty, dan sebagainya. Jadi, konvensi perdagangan internasional ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara lain atau dengan organisasi multilateral, gitu ya. Biasanya ini banyak partisnya, pihaknya banyak. Jadi satu treaty, satu perjanjian itu kemudian ditandatangani oleh banyak negara, gitu ya. Seperti misalkan tentang hak cipta, paten dan sebagainya. Dia ada WIPO, treaty, ada TRIPS, treaty dan segala macam. Ini ditandatangani oleh banyak negara, gitu ya. Kemudian menjadi treaty bersama, gitu ya. Dan lalu bagaimana kekuatannya, Mbak? Kekuatan mengikatnya seperti apa? Konvensi internasional atau perjanjian internasional itu tidak mempunyai daya ikat, gitu ya. Tidak mempunyai daya ikat sepanjang belum diratifikasi dalam hukum nasional Indonesia, gitu ya. Jadi kalau pemerintah menandatangani GATT tentang perjanjian pembebasan tarif masuk, seperti itu ya, free trade barrier, seperti itu ya, dengan negara lain, tantangan nih hari ini itu belum mengikat warga negara Indonesia, belum mengikat pemerintah Indonesia yang ada di Indonesia, belum mengikat Indonesia, gitu ya, untuk menerapkan hal tersebut kepada pelaku usaha di Indonesia ketika itu belum menjadi hukum nasional. Jadi kita ada sistem namanya ratifikasi. Jadi bagaimana konvensi internasional, bagaimana perjanjian perdagangan internasional tersebut harus diratifikasi terlebih dahulu dalam hukum nasional Indonesia melalui undang-undang atau peraturan presiden. Jadi undang-undangnya pun bukan undang-undang yang mengatur, tapi undang-undang hanya undang-undang pengesahan, gitu ya. Undang-undang pengesahan, misalkan TRIPS Agreement. Nah, ketika undang-undang itu telah disahkan, nah itu baru menjadi perjanjian yang mengikat warga negara Indonesia, gitu ya. Saya juga dulu punya cerita nih. Dulu pernah ke negara lain, ada yang menerapkan ratifikasi seperti itu, ada yang enggak ya, tergantung. Jadi kita harus ini juga melihat. Jadi saya punya cerita juga dulu pernah suatu saat ke Ceko, gitu ya, Ceko sama 4 teman saya, gitu ya, ke Ceko. Jadi Ceko itu menerapkan namanya dengan Indonesia ya, udah melakukan perjanjian pembebasan perjanjian masuk secara bebas bagi pemegang paspor dinas, gitu ya. Bagi pemegang paspor dinas dia ada pembebasan masuk, jadi tidak diperlukan lagi visa, gitu ya. Diperlukan lagi visa. Dan saya udah megang tuh perjanjiannya. Baru tahu itu dari teman saya langsung ke Ceko, gitu. Oh, udah bebas visa nih, oke lumayan nih. Ceko saya berempat teman saya. Perjanjian visa, ada bebas visa tadi ya. Saya megang perjanjiannya, kebetulan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Ceko. Ketika masuk ke Ceko, masuk ke kantor imigrasinya, gitu kan, udah mendarat, gitu ya. Udah mendarat, masuk tuh ke melewati tugas imigrasi kan dicek. Dia tanya, visanya mana, gitu kan, dilihat pas dilihat paspornya, kok belum ada sampel atau stiker visanya, seperti ya, belum ada izin visanya. Saya bilang, ini kita udah ada perjanjian nih. Ceko, negara Anda dengan negara Indonesia, dengan pemerintah Indonesia telah mengadakan perjanjian pembebasan masuk bagi pemegang paspor dinas. Saya bilang gitu. Saya udah pede gitu kan. Udah ngasih lihat tuh perjanjiannya. Saya pegang perjanjiannya, sengaja saya simpan gitu perjanjiannya. Saya kasih lihat tuh di HP gitu ya. Saya kasih lihat. Kasih lihat. Dia baca kan. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Ceko. Lihat, udah percaya dia masuk.
Jas, saya masuk tuh. Kemudian teman saya belakang saya tuh dia, jadi saya berempat sama orang Indonesia satu, orang DJP, terus sama 2 orang teman saya Vietnam sama Chinese gitu ya. Jadi teman saya belakang masuk nih, pas belakang saya, tugas imigrasi yang sama. Ditanyain juga, mana visanya? Udah bebas gitu kan, udah bebas visa, dikasih lihat perjanjiannya, cuman nggak tahu kenapa dia kemudian di cross check lagi perjanjian tersebut. Jadi ditelepon, kalau di kita Kemenlu gitu ya, Kementerian Luar Negeri. Nah itu Kemenlunya Ceko itu ditelepon, ditanyakan mengenai perjanjian yang ditunjukkan. Ternyata di sana juga sama sistemnya dengan Indonesia. Perjanjian yang sudah ditantangani antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Ceko itu belum berlaku sebelum menjadi hukum nasional atau belum diratifikasi menjadi suatu undang-undang. Nah, tanyakan dengan tugas imigrasi nelpon dengan Kemenlu Ceko gitu ya. Wah, itu belum berlaku perjanjiannya, belum berlaku. Belum ada undang-undang yang mengesahkan, undang-undang di Ceko yang mengesahkan belum ada. Jadi teman saya ketolak, sayanya udah masuk ke Ceko dipanggil lagi, dipanggil lagi, disuruh balik lagi. Kayak masih di bandara situ sih. Gitu kan. Tapi udah lewatin border gitu ya. Udah lewatin tugas imigrasi, dipanggil lagi, disuruh ini lagi. Akhirnya deportasi. Dia pengalaman deportasi pertama gitu. Gitu. Kira-kira salah paham. Ternyata di Ceko pun menerapkan sistem ratifikasi sama dengan Indonesia gitu ya. Jadi perjanjian internasional yang dibuat negara dengan negara gitu ya. Entah konteksnya bisnis atau konteksnya tadi mengenai hubungan kerjasama gitu ya, diplomatik, itu belum berlaku ketika belum diratifikasi sebagai undang-undang ataupun kalau kita bisa sebagai dalam bentuk undang-undang ataupun dalam bentuk peraturan presiden ya, 2 hal tersebut sebagai hukum nasional di wilayah masing-masing. Ya, tapi nggak semua negara menerapkan itu, negara-negara tertentu saja. Lalu selanjutnya doktrin. Doktrin ini soft law gitu ya, soft law. Sumber doktrin itu doktrin dari mana Pak? Sumbernya Pak? Sumber doktrin itu macam-macam. Bisa dari dia praktik yang ada udah berlangsung sekian lama, kemudian dia telah teruji dalam berbagai ada sengketa, permasalahan di bak pengadilan. Ternyata hal praktik tersebut tetap bertahan gitu ya, melalui serangkaian uji di pengadilan dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi suatu doktrin gitu ya. Praktek tersebut telah teruji gitu ya. Itu menjadi sebuah doktrin gitu ya. Nah, ini ada beberapa doktrin dalam konteks hukum perusahaan dan bisnis yang nanti kalian akan pelajari juga ketika kita mempelajari mengenai perseroan terbatas, ada ultra fierce, derivative action, ada corporate opportunity, business judgment rule, fiduciary duty, fixing the corporate veil. Gitu ya. Ini berapa doktrin mengenai konteks hukum perusahaan dan bisnis. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan mengenai sumber hukum? Fakih, ada pertanyaan Fakih? Belum ada, Pak. Oke, siap. Yang lain? Lanjut ya. Nah, ini nggak usah kita sebut lah. Udah berapa banyak perusahaan Indonesia gitu ya. Saya nggak tahu juga persis jumlahnya, tapi luar biasa banyak. Lalu, jenis klasifikasi pembagian perusahaan atau badan usaha di Indonesia. Nah, yang kita pergunakan pembagian atau klasifikasi perusahaan adalah non badan hukum dan badan hukum, gitu ya. Sebenarnya ada banyak klasifikasi perusahaan yang bisa dilakukan, misalkan dari sisi bidang usaha yang dijalankan, misalkan klasifikasi perusahaan yang bergerak di bidang pengumpulan dana masyarakat atau penyaluran dana masyarakat. Lalu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan energi, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi di sini dalam konteks hukum perusahaan di sini kita mengambil atau membedakan klasifikasi perusahaan untuk mempermudah pembelajaran
kita bagi menjadi non badan hukum versus badan hukum. Iya. Nah, kira-kira Vira ada contoh perusahaan non badan hukum apa aja, Vira? Vira? Contohnya Ya. CV, Pak. Ya, CV terus? CV, terus proprietorship dan persekutuan perdata. Oke, 100. CV itu kadang-kadang ada banyak orang yang masih menganggap dia sebagai badan hukum. Ini langsung pas. Pada beberapa kelas saya terdahulu gitu, kalau saya tanyakan itu kadang-kadang di ujian nih masih salah gitu ya. CV dibilangnya badan hukum gitu kan. Padahal di ujian gitu kan, sayang sekali. Jadi nilainya berkurang gara-gara nggak bisa membedakan CV itu badan hukum atau tidak berbadan hukum. Jadi betul ya tadi yang disampaikan Tira ya. Non badan hukum ada sole proprietorships, ada maskap, persekutuan perdata, ada firma, ada CV. Badan hukum ada perseroan, koperasi, yayasan, wali amanat, trust fund. Nanti akan kita pelajari semua kecuali wali amanat nih. Jadi badan hukum belum nggak terbatas 4 ini ya. Tapi kurang lebih 4 inilah. Karena perseroan itu sangat banyak berbaginya gitu ya. Oke, nanti kita pelajari satu-satu di perkuliahan selanjutnya hal tersebut. Nah, mengenai karakteristik person, namanya person atau badan hukum. Ini ada beberapa karakteristik yang ini bersumber dari pendapat beberapa sarjana, gitu ya. Dia pertama harus memiliki tujuan, dia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia memiliki kekayaan tersendiri, memiliki organisasi yang teratur, dan dapat bertindak di muka pengadilan. Dia harus memiliki tujuan tertentu, di mana tujuan suatu perusahaan itu ada. Jadi tujuannya itu secara spesifik bisa kita temukan ada di anggaran dasarnya, gitu ya. Ada di anggaran dasarnya. Kalau kita berbicara mengenai konteks badan hukum, dia nggak melulu adalah tadi perseroan, terus yayasan, koperasi gitu ya, nggak perlu itu. Tapi dia ada organisasi masyarakat, ormas, itu badan hukum. Lalu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, itu badan hukum juga, gitu ya. Entitas tersebut badan hukum. Atau badan hukum lainnya, seperti yang di luar pemerintahan, seperti Bank Indonesia, OJK, LPS, seperti itu ya. Itu adalah badan hukum juga. Dan dia memiliki tujuan, di mana tujuan tersebut ada di anggaran dasarnya. Apa tujuan suatu ormas? Ormas itu apa tujuannya? Lihat di anggaran dasarnya. Apa tujuannya dia dalam pendirian ormas tersebut? Tujuannya apa? Apa tujuan perseroan A ini? Gitu ya. Kita lihat tujuannya, misalkan apa? Berlaba dengan bergerak di bidang apa? Dia lapangan usahanya gitu ya. Oh, di bidang tekstil itu. Ya, tujuannya ada di anggaran dasar secara spesifiknya. Lalu dia juga memiliki kekayaan tersendiri. Nah, ini kekayaan tersendiri menjadi penting dan akan kita pelajari lebih lanjut lagi ketika kita membahas mengenai perseroan terbatas gitu ya. Jadi memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari para kekayaan sendiri. Nah, ini menjadi penting ketika kita membahas mengenai pembatasan tanggung jawab, kerugian yang harus ditanggung, dan lain sebagainya. Ini bagikan sendiri ya. Jadi kekayaannya badan hukum ini bukan merupakan kekayaan dari pendiri ataupun pengurus dari badan hukum tersebut. Tapi dia merupakan kekayaan dari badan hukum tersebut sendiri. Gitu ya. Lalu dia pun dapat bertindak di muka pengadilan. Dia dapat dituntut dan dapat menuntut. Gitu ya.
badan hukum itu dapat menuntut dan dapat dituntut, dapat bertindak ke pengadilan. Dia memiliki organisasi yang teratur, dia harus memiliki organ untuk menjalankan badan hukum tersebut. Dia nggak bisa suatu badan hukum dia berdiri sendiri tanpa ada organ, gitu ya, yang menjalankan aktivitas dari badan hukum tersebut, gitu ya. Lalu dia pendukung hak dan kewajiban. Dia bisa membuat perjanjian, bisa perikatan, bisa perjanjian sewa menyewa, bisa apa dan lain sebagainya, gitu ya. Dia pendukung hak dan kewajiban. Ketika dia membuat suatu perjanjian dan dia tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, sehingga dia memiliki hak untuk memaksakan pemenuhan kewajibannya tersebut, dan dia pun memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan tersebut juga, gitu ya. Kalau bukan badan hukum gimana, Pak? Kalau bukan badan hukum nggak bisa. Kalau bukan badan hukum, misalkan perjanjian anak di 12 tahun. Nah, secara KUHP itu belum cakap usia. Perjanjiannya dapat dibatalkan, gitu ya. Berarti dia sebenarnya belum memiliki kewajiban untuk menanggung pemenuhan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Belum mendapatkan kewajiban, gitu ya. Karena itu perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur atau belum cakap umur itu perjanjiannya dapat dibatalkan, gitu ya. Lalu ada berapa teori badan hukum? Rechtsperson, ya. Rechtsperson. Jadi ada subjek hukum, gitu ya. Subjek hukum tadi ada dua, gitu ya. Ada dua. Ada manusia sebagai subjek hukum natural person, dan ada badan hukum sebagai rechtsperson, gitu ya. Ada manusia sebagai subjek hukum murni, tadi ya. Subjek hukum itu tadi dia ada kriteria-kriteria tertentu. Badan hukum dapat suatu organisasi untuk dapat dikategorikan badan hukum, gitu ya. Badan hukum itu adalah sebagai subjek hukum itu tadi harus memenuhi berapa kriteria-kriteria tertentu tadi telah kita bahas sedikit tadi. Nah, ini ada beberapa teori badan hukum dari Frederick Carl von Sapeni. Ini Frederick Carl von Sapeni, Otto von Guericke, Alois von Rins. Ini tiga-tiganya orang Jerman ya. Tiga-tiganya orang Jerman. E. Meyers ini Belanda, gitu ya. Nah, Frederick Carl von Sapeni ini dalam konteks kaitannya dengan perseroan ya. Dalam konteks dengan perseroan lebih spesifiknya. Walaupun dalam teori mereka sebenarnya sih nggak relatif pure dan terkait dengan perseroan, tapi di sini kita membahas mengenai perseroan dan kaitannya dengan badan hukum. Carl von Sapeni sini dia menyatakan teori fiksi. Jadi dia bilang bahwa suatu badan hukum sebagai suatu subjek hukum, gitu ya. Suatu badan sebagai suatu subjek hukum itu adalah suatu fiksi. Itu hanya khayalan atau ciptaan dari manusia saja, gitu ya. Itu dia sebenarnya suatu badan usaha, suatu perseroan dan lain sebagainya sebagai suatu badan hukum yang sama dengan manusia, gitu ya, sebagai badan hukum yang sama sebagai manusia, sebagai suatu subjek hukum, gitu ya. Manusia sebagai natural person, sebagai subjek hukum juga, dia itu hanya khayalan manusia saja. Karena dia tuh sebenarnya suatu badan usaha itu nggak akan bisa menjalankan kegiatannya sendiri tanpa diwakili oleh manusia sebagai suatu natural person atau sebagai subjek hukum yang murni. Nggak bisa. Suatu badan usaha itu dalam kegiatannya pasti diwakili oleh manusia-manusia yang di dalamnya. Jadi dia tuh sebenarnya bukan subjek hukum yang murni, bukan subjek hukum. Dia tuh cuman
ciptaan para manusia pembuatnya saja bahwa badan usaha tersebut adalah suatu subjek hukum. Itu. Karena dalam kegiatannya pasti diwakili oleh manusia-manusia di dalamnya. Kalau perusahaan diwakili oleh para direksinya. Itu kan. Berbeda dengan Otto von Guericke. Gitu. Otto von Guericke dengan teori organnya menyatakan bahwa suatu badan usaha, suatu perseroan merupakan suatu badan hukum dan karenanya dia sebagai suatu subjek hukum, gitu ya. Karena sebagaimana manusia itu ketika menjalani kegiatannya diwakili oleh organ-organnya juga. Ketika perusahaan menjalankan kegiatannya, dia pun diwakili oleh organ-organnya. Jadi itu bukan apa yang seperti dinyatakan oleh Carl von Sapeni bahwa yang menjalankan kegiatannya adalah orang-orang di dalamnya, bukan itu, tapi itu orang-orang di dalam perusahaan tersebut atau di dalam satu badan usaha tersebut adalah organ-organ dari badan usaha tersebut. Contoh perseroan dengan para direksinya. Direksi ini layaknya seperti organ dalam manusia. Manusia kan ketika dia membuat perjanjian, buat kontrak, dia menandatangani misalkan menggunakan tangannya, gitu kan? Menggunakan tangannya. Tangan ini pun organ dari manusia kan, organ manusia. Sama seperti ketika suatu perseroan dia menggunakan direksinya untuk membuat suatu kontrak misalkan. Nah, kontrak si direksi ini sama layaknya seperti manusia yang menggunakan tangannya untuk membuat suatu perjanjian ataupun kontrak, gitu ya. Jadi itu direksi itu sebenarnya organ, bukan subjek hukum lain, gitu ya. Bukan subjek hukum lain, itu organ dari badan usaha ini. Jadi nggak salah, gitu ya, kalau dikatakan bahwa suatu badan usaha ada sebagai subjek hukum yang valid, gitu ya, yang benar-benar subjek hukum, gitu ya, dan dia layak dikatakan sebagai badan hukum, gitu ya, person. Jadi ini teori fiksi ini sisi kiri, paling kirinya teori organ ini sisi paling kanannya, dan di tengah-tengahnya nih ada teori kekayaan bertujuan dan teori kenyataan yuridis. Teori kekayaan bertujuan dia tetap dia satu arah, satu dengan teori fiksi, tapi dia lebih halus, gitu ya. Teori kekayaan bertujuan ini menyatakan bahwa memang benar hanya manusia yang sebenarnya sebagai suatu subjek hukum yang benar, gitu. Badan usaha dan lain sebagainya itu nggak bisa dikatakan sebagai subjek hukum karena badan hukum itu sendiri memang tadi ciptaan manusia. Tetapi suatu badan usaha itu memang nggak bisa dipungkiri karena dengan kondisi yang ada dia memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pemiliknya, gitu ya. Badan usaha itu memiliki ataupun badan hukum person ini memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pendirinya, gitu. Karena dia memiliki kekayaan tersendiri dan kekayaan tersendiri ini memiliki tujuan tertentu, gitu ya. Kekayaan ini memiliki tujuan tertentu, entah untuk menggunakannya untuk misalkan kalau ormas misalkan ya untuk kegiatan-kegiatan aktivitas sosial misalkan. Lalu kalau kita konteksnya badan usaha, kekayaan ini tentu saja tujuannya untuk dilipat gandakan lagi, untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa, misalkan itu. Kekayaan ini. Jadi kekayaan ini yang bukan kekayaan pemiliknya ini, yang merupakan kekayaan suatu badan usaha ini sendiri, jadi memiliki tujuan tersendiri. Nah, karena tujuan tersendiri inilah, maka dia mengatakan, walaupun dia tetap mengatakan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum, tapi masih ada celah, gitu ya, masih ada celah untuk mengatakan bahwa badan usaha itu atau badan hukum itu sebagai suatu subjek hukum. Karena dilihat dari sisi adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan dirinya tersebut yang digunakan untuk tujuan tertentu.
Lalu ada teori kenyataan yuridis. Oh, ini lebih simple. Meyers. Ini orang Belanda. Dikatakan teori kenyataan yuridis bahwa suatu badan usaha, suatu lain sebagainya ya, dikatakan sebagai subjek hukum gitu ya, sebagai subjek hukum itu karena memang hukum mengatakan demikian gitu ya. Hukum mengatakan demikian. Kita lihat hukum berbicara apa? Ada undang-undang mengatakan bahwa badan usaha ini sebagai suatu badan hukum dan karenanya dia dapat bertindak di depan atau di muka pengadilan. Berarti dia sebagai suatu subjek hukum. Ya, berarti undang-undang mengatakan demikian. Simple, kata dia. Ketika undang-undang mengatakan dia sebagai subjek hukum, ya berarti dia sebagai subjek hukum yang sah, gitu, yang valid, gitu, nggak perlu dipertanyakan lagi. Ketika undang-undang mengatakan badan usaha ini bukan sebagai suatu badan hukum dan karenanya tidak bisa dikategorisasikan sebagai suatu subjek hukum, ya berarti dia bukan sebagai suatu subjek hukum, gitu. Tergantung bagaimana undang-undang mengaturnya. Nah, ini kalau Meyers mengatakan gitu. Jadi suatu badan hukum ini sebagai suatu subjek hukum ini adalah karena memang ada ketentuan peraturan atau ketentuan hukum yang mengatakan demikian. Gitu. Ini lebih simpel, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan? Sebelum ini udah selesai sih. Ini kita minggu depan kita lanjutkan ke perusahaan perseorangan, gitu ya, minggu depan dan maskap. Kemudian nanti kalau sempat dengan firma sekalian. Tiga hal itu nanti kita bahas untuk minggu depan. Untuk perkuliahan minggu ini kira-kira ada pertanyaan? Fimar, ada pertanyaan? Belum ada mungkin, Pak, dari saya. Oke ya. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri gitu ya mengenai teori-teori ini. Nanti saya ada artikelnya buat lebih memperjelas gitu ya. Nabila ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke ya, mungkin kita cukupkan. Udah pas jam 10. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kalau ada pertanyaan di luar kelas, silakan kontak saya, bebas saja. Gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kalian kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Dan terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih.